Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Safitri Ramboata, NIM 203-2023, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi Agama. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi agama PPT yang dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Agama adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan spiritualitas dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Agama juga merupakan ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Salah satu ciri utama agama adalah kepercayaan kepada adanya kekuatan supranatural atau yang disebut dengan Tuhan atau dewa-dewi. Agama dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama agama budaya dan yang kedua agama wahyu. Agama budaya muncul sebagai hasil olah pikir manusia, sedangkan agama wahyu adalah agama yang diklaim sebagai agama yang terakhir. Salah satu ciri utama agama adalah kepercayaan kepada adanya kekuatan supranatural atau yang disebut dengan Tuhan atau dewa-dewi. Pada umumnya agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan memegang kendali atas kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengikut agama biasanya memuja dan menyembah Tuhan melalui berbagai ritual dan doa. Agama adalah sebuah ajaran penuh interpretasi yang bisa diserap berbeda antara manusia. Bukan agamanya yang salah, tapi kadang manusia yang tidak sempurna. Inilah yang kurang dapat menafsirkan. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama. Alam agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Terdapat dua jenis motivasi: intrinsik, dorongan atau dorongan dari dalam diri, dan ekstrinsik atau dorongan dari luar. Motivasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun sosial, dan dapat mencakup keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, atau kedekatan. Kedua, mistisisme. Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serta mistis sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Kata mistemis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mistikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kelemahan. Mistisisme merupakan terminologi dan kaum orientalis barat yang dapat disamakan dengan tasawuf dalam Islam. Kata mistik berasal dari bahasa Yunani maiein, yang artinya menutup mata. Kata mistik biasanya digunakan untuk menunjukkan hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang misteri. Namun demikian, istilah tersebut diperluas artinya untuk mencakup manifestasi keagamaan yang dengan secara kuat ditandai dengan subjektivitas, individualistik, dan dikuasai oleh mentalitas yang tidak dapat melihat apa-apa yang di atas pandangan eksterorisme.
Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis. Ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kelemahan sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Selain serba mistis, ajaran juga serba subjektif dan objektif. Berikut konversi agama. Konversi agama merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Konversi agama adalah proses pergantian atau perubahan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut sebelumnya ke agama lain. Proses ini bisa terjadi secara sukarela maupun terpaksa. Secara umum, konversi agama merupakan peristiwa yang melibatkan perubahan orientasi spiritual dan sosial seseorang. Konversi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari peliharaan agama yang sederhana hingga perubahan yang melibatkan perubahan total dalam gaya hidup dan pandangan hidup individu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan konversi agama. Beberapa faktor tersebut antara lain faktor keluarga, faktor sosial, faktor psikologis, ekonomi politis, media dan teknologi, geografis, dan migrasi. Konversi agama merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi dalam konteks spiritual, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keluarga, faktor sosial, faktor psikologis, faktor ekonomi, dan faktor politik. Dampak konversi agama tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukan keseluruhan, meskipun konversi agama bisa memberikan kedamaian dan kepuasan spiritual bagi beberapa individu, namun juga membawa tantangan dan perubahan besar dalam kehidupan sosialnya. Berikut Agama memainkan peran penting dalam membentuk moral dan etika individu, memberikan kerangka kerja bagi perilaku dan kepuasan moral seseorang. Agama seringkali mengajarkan nilai-nilai etika yang menjadi dasar bagi kesadaran moral individu dan masyarakat. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, disiplin, dan bertanggung jawab. Agama diberikan penjelasan dan contoh-contoh tentang bagaimana nilai-nilai harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama seringkali memberikan kerangka etika dan moralitas yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara agama dan kepribadian merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis. Agama dapat memengaruhi berbagai aspek nilai-nilai, persepsi diri, dan perilaku sosial. Namun, pengaruh agama tidak bersifat deterministik, dan investasi individu juga berperan penting dalam membentuk kepribadian. Pengertian yang terakhir, pengertian menurut Jehaluba. Pengertian agama menurut Jehaluba, agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan definisi agama menurut Holus adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercaya sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa
neurosis maupun psikolosis, atau dalam yang biasa disebut penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Contoh pengaruh agama dalam kesehatan mental lainnya dapat diukur dari sikap sabar pada diri seseorang dengan mengenal Tuhan dan ajarannya, serta menjalankan segala perintahnya akan menimbulkan sikap sabar. Sekian dan terima kasih.